Oke, selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam bab 11 dari The Art of Impossible. Judulnya The Skill of Skill. Ya, atau kalau diterjemahin bebas, keterampilan untuk menguasai keterampilan gitu ya. Bener. Buku ini kan fokusnya ke langkah-langkah praktis buat mencapai hal yang kelihatannya mustahil. Nah, bab ini relevan banget buat Anda yang pengen bisa belajar banyak hal baru, tapi lebih cepat gitu. Efisien ya intinya. Betul. Pertanyaan besarnya kan, gimana sih caranya kita bisa mempercepat proses belajar skill baru? Ternyata ada metodenya, dan ini kita lihat contoh menarik dari Tim Ferriss. Dia kan dikenal banget ya soal life hacking gitu. Mari kita bedah bareng-bareng. Intinya sih, belajar sebuah skill itu, yaitu skill tersendiri juga. Bisa diasah. Dan Ferris ini dia ngasih contoh-contoh yang lumayan ekstrim buat buktiin itu. Terus langsung berani tampil live sama band rock sekelas Foreigner. Gila ya. Atau ini lagi, belajar dasar bela diri Brazilian Jiu-Jitsu, juga 5 hari, terus langsung nantangin juara dunia. Ini kan bukan sulap ya, tapi bener-bener soal strategi belajar yang cerdas. Nah, itu tuh dia. Ferriss itu mempopulerkan bisa dibilang 4 langkah kunci yang sebenarnya bisa kita adaptasi juga. Yang pertama itu urai atau dekomposisi. Urai, maksudnya gimana tuh? Jadi skill yang kompleks itu kita pecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang lebih gampang di-manage gitu. Identifikasi elemen paling dasarnya apa aja. Oke, biar nggak kelihatan serem gitu ya skillnya. Betul. Dan penting juga nih, cari tahu kesalahan umum yang sering dilakukan pemula, biar kita bisa hindarin dari awal. Oh, masuk akal. Terus, langkah kedua? Langkah kedua, pilih atau seleksi 80-20. Nah, ini yang menurut saya paling menarik, prinsip Pareto. Oh, yang 80-20 itu ya. Fokus ke 20% usaha buat dapat 80% hasil. Tepat. Jadi, kita fokus belajar 20% bagian atau sub-skill yang bakal ngasih 80% hasil yang kita mau. Idenya bukan belajar semua, tapi belajar yang paling penting dulu. Wah, ini agak menantang cara pikir biasa ya. Biasanya kan kita pengen tahu semuanya dari A sampai Z. Iya, ini soal efisiensi radikal. Nah, setelah kita tahu apa yang paling penting dari langkah pilih tadi, langkah ketiga adalah urutkan atau sequencing. Urutkan, maksudnya? Ya, elemen-elemen kunci yang udah kita pilih tadi, kita pelajari dalam urutan yang paling logis, yang paling efektif buat bangun fondasi yang kuat dulu. Jadi nggak loncat-loncat belajarnya. Oke, jadi dipecah, dipilih yang penting, terus diurutin cara belajarnya. Sip, terus yang terakhir? Yang terakhir, ini juga unik. Taruhkan konsekuensi atau stakes. Hah? Maksudnya gimana tuh, taruhan? Ya, kita ciptakan semacam pertaruhan atau konsekuensi yang nyata gitu. Buat apa? Buat ningkatin fokus dan komitmen kita. Contohnya kayak Ferris yang maksain diri tampil live itu ya? Atau mungkin taruhan uang? Bisa jadi. Tapi ini penting juga nih, gimana kita ngelola konsekuensi ini biar nggak malah jadi bikin takut atau demotivasi kan? Nah, iya, itu gimana caranya? Ini pertanyaan bagus. Kuncinya itu di pengelolaan aspek psikologisnya. Ferry sendiri cerita dia belajar teknik menenangkan diri dari Laird Hamilton, peselancar ombak besar itu. Oh, jadi stakes ini bukan cuma soal tekanan ya, tapi juga jadi pemicu buat belajar ngelola emosi kita. Betul sekali. Justru itu bisa mempercepat adaptasi dan pembelajaran kita. Oke. Jadi fokus ke 20% kunci ini benar-benar kuat ya dampaknya buat percepatan. Nah, tapi kayaknya ada catatan penting nih soal metode ini ya. Benar banget. Penulis buku ini ngasih catatan krusial. Metode 80-20 ala Ferriss ini emang luar biasa efektif kalau tujuannya buat belajar keterampilan pendukung. Skill pendukung maksudnya? Ya, skill yang ngebantu skill utama kita. Atau buat ngatasi kelemahan spesifik dengan cepat. Contohnya nih, penulis buku ini cerita dia pakai metode ini buat belajar dasar hukum. Tujuannya cuma biar bisa diskusi efektif sama pengacaranya, bukan buat jadi ahli hukum, gitu. Ah, oke, paham. Jadi buat cukup tahu aja gitu ya biar bisa jalan? Iya, kira-kira gitu. Nah, tapi pendekatan ini dianggap kurang ideal kalau kita mau menguasai keterampilan inti. Skill inti? Skill yang fundamental banget buat MTP Anda, Massively Transformative Purpose itu loh. Tujuan besar yang benar-benar bisa ngubah hidup Anda. Oh, jadi buat hal-hal yang paling penting yang jadi tujuan utama kita, ini bukan jalan pintasnya ya? Tepat. Skill inti ini butuh dedikasi penuh, penguasaan mendalam. Bukan sekedar cukup baik pakai 80-20. Oke. Jadi ada bedanya ya tergantung jenis skillnya? Betul.
Meskipun gitu, menerapkan prinsip 80-20 secara strategis dan konsisten ke berbagai skill pendukung itu tetap bisa banget memperpendek jalan kita menuju keahlian sejati di bidang inti kita. Justru malah bisa bantu fokus ke yang inti ya. Bisa jadi. Ferris bahkan ngasih perkiraan loh. Dengan pendekatan strategis ini, keahlian tingkat tinggi itu mungkin bisa dicapai dalam waktu sekitar 1,5 tahun aja. Wah, jauh lebih cepat dari aturan 10.000 jam yang populer itu ya. Iya. Ini kayak nantang langsung aturan itu. Jadi ini intinya kayak belajar cara belajar lebih baik ya. Semacam meta skill gitu. Kita jadi bisa milih mana skill yang mau dikuasai cepat tanpa merasa kewalahan sama informasi. Persis. Coba deh Anda pikirin sebentar. Ada nggak sih keterampilan spesifik dalam hidup Anda sekarang yang mungkin bisa dipercepat kalau dipecah, dipilih fokusnya 80-20, diurutin, terus dikasih sedikit tekanan positif? Jadi ya, kesimpulannya, menguasai keterampilan itu adalah keterampilan itu sendiri. Metode Ferris ini, urai, pilih 80-20, urutkan, taruhkan konsekuensi, ini ngasih kita semacam kerangka kerja praktis ya. Kerangka buat belajar lebih cepat. Iya, mulai dari mecah masalah, fokus ke inti, nyusun langkah yang logis, sampai nyiptain dorongan dari luar. Kuncinya, ya pakai ini secara strategis, sesuai pentingnya skill itu buat tujuan besar Anda. Kekuatan baru ya dalam belajar. Iya sih. Mungkin pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Kalau sekarang kita tahu ada cara belajar yang bisa jauh lebih cepat, tantangan sebenarnya mungkin bukan lagi soal bisa atau enggak kita belajar sesuatu, tapi lebih ke Kemana kita arahkan energi kita ya? memilih dengan bijak. Skill mana sih yang benar-benar layak dapat fokus dan percepatan ini demi mencapai tujuan terbesar dalam hidup Anda? Coba direnungkan.